7 sama 4. Oke, dan 7 sama berapa Mbak? 4 Oh, tahun. yaitu apalagi 7 sama 4. Iya, Kecuali dewasa. kalau Mbak dalam keadaan yang memang dipandang tidak bisa mengasuh anak, misalnya Mbak berstatus tersangka atau Mbak sedang menjalani pidana atau ada keadaan-keadaan jiwa yang itu harus dinyatakan oleh seorang psikiater bahwa ini memang tidak bisa untuk mengasuh anak. berikutnya kita juga bahas soal harta gono gini nih, Iya. seperti apa ya? Karena ya tadi masalahnya kalau nggak hak asuh anak, Iya. harta gono gini apa itu kan banyak juga yang belum tahu secara detailnya di undang-undang perkawinan. Kita akan bahas masuk di Melek Hukum sesaat lagi. Tapi kalau yang mau komentar boleh banget di Twitternya @kompastv, hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Balik lagi ya di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Dua pemikiran, cetuskan dua gagasan. Pemilihan kepala daerah ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sekedar membagi-bagikan kekuasaan. Dua kepentingan, lahirkan dua sudut pandang. Ya, menteri-menteri diminta untuk melarang kampus-kampus untuk menggerakkan massa. Ya, saya kira nilai-nilai anti demokrasi diterapkan. Dua arah. Setiap Senin pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Ini bukan yang pertama kali. Minum ya. Panadol Flu dan Batuk. Efektif redakan semua gejala flu dan batuk. Panadol Flu dan Batuk. Ungkapkan perasaan hatimu pada yang tersayang dengan Cadbury. Cadbury Dairy Milk ungkapan hati. Karena perasaan lebih baik diungkapkan. Dari mana? Indomie mie goreng Aceh. Sampai pedas Indomie. Kekayaan pedas Indonesia. Pedasnya Indonesia banget. Memperkenalkan New Sensodyne Herbal dengan ekstrak herbal alami. Ekstrak dari alam terbukti secara klinis. New Sensodyne Herbal. Menari membangkitkan desaku, tapi latihan berat kadang bikin sakit punggung, bahu, dan sakit kepala. Panadol Extra meredakan berbagai rasa nyeri yang mengganggu. Melihat desaku tersenyum kembali, semua rasa sakit pun hilang. Ungkapkan
Ya kalau Mbak Sezi tadi sudah selesai perceraiannya. Kalau ini Mbak Ratu punya cerita yang sampai sekarang belum selesai perceraiannya. Masih digantung. Berapa Oh, lama? masih Sudah berapa digantung. lama? Saya sih digantung udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih digantung. Jadi belum putus cerai. Jadi posisinya aku minta tolong gugat karena sudah terlalu batin ya sama kondisi rumah tangga saya gitu ya. Jadi kan karena posisinya suami itu pelayaran. Jadi 8 bulan berangkat, terus tiba di Jakarta 3 bulan, at least dia sampai berangkat lagi. Ya udah nanti tunggu papi pulang. Ya udah nanti tunggu papi pulang, kayak gitu aja sih dari suami itu. Jadi digantungnya kayak Tapi gitu. sudah masuk ke pengadilan itu? Belum, bukan posisinya cerainya. belum. Apa yang kemudian pemicu untuk perceraian ini? Apakah ada KDRT atau ada tindakan yang tidak menyenangkan seperti itu atau Ya gimana? KDRT juga sih Pak ya. Jadi selingkuh juga secara fisik maupun video call, kayak voice call seks kayak gitu sih. Oke. Oke. Voice call seksnya dengan mbaknya atau Oh bagaimana? enggak, dengan perempuan lain. Oh, Dengan Kalau dengan Makanya kan mbaknya mah berarti aman-aman ya aja. kan saya nanya. Yang Iya. namanya investigator kan harus Oh begitu. iya, dengan cara Dengan jelas ya. perempuan lain. Ya, Oke, ya. dan itu bukti-buktinya sudah punya Mbak Ratu, Ya. tapi, Sudah ada. tapi sampai sekarang belum bisa diproses karena tadi terhambat di Ya. Ya. Suami menghambat tidak mau untuk Jadi sebenarnya dari cerai. pihak suami sih nggak mau pisah, tapi karena sekarang Mbaknya mana sudah ada nggak sih, tahan lagi mana ya? ada sih perempuan yang mau Di madu. Ya bukan di madu aja sih, karena batin juga ya dari Ya. pihak keluarga. Terus sebenarnya sih dari pertama kali kita nikah udah ada KDRT, cuman saya pun dan saya udah mencium kayak selingkuh, kayak suami saya udah deket sama perempuan lain dari awal saya hamil anak pertama. Karena aku mikirnya pasti nama juga laki-laki kan ada perubahannya, pasti dia udah punya anak pasti kan berubah gitu. Ternyata tidak Tapi berubah. ternyata tidak berubah. Begini, kalau saya melihat dari cerita Mbak Ratu ada, kalau kita pendekatannya hukum, maka bisa dalam konteks hukum pidana ya. Kita punya pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Artinya kita bisa mengadukan suami kita dan otomatis perempuan selingkuhnya itu pun turut serta kita adukan. Maka memang dalam pasal 284 KUHP itu perzinahan harus disusuli dengan gugat cerai. Jadi ada batas waktunya. Tetapi kalau tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Ratu, ini juga kan ada kekerasan. Iya. Kita punya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang pertama yang harus kita pegang dari Undang-Undang KDRT itu ada asasnya. Asasnya itu yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian yang berikut adalah perlindungan terhadap korban. Memang kalau kita lihat dari Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini lebih memberikan suatu protection atau perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dalam hal ini adalah istri dan anak. Mengapa? Karena perempuan dan anak itu sebetulnya kan rentan terhadap kekerasan. Meskipun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya menyangkut ayah, ibu, anak, tetapi juga termasuk yang kita kenal dengan istilah asisten rumah tangga. Selama dia Ada tinggal dalam lingkungan bersama rumah tangga kita itu dalam ya? lingkungan rumah tangga kita, kalau kita melakukan kekerasan maka bisa termasuk dalam konteks KDRT. KDRT ini punya 4 bentuk. Kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan psikis, yang ketiga adalah kekerasan seksual, dan yang keempat adalah penelantaran. Kalau saya dengar dari cerita Mbak Ratu tadi, ada kekerasan fisik, tapi juga ada kekerasan psikis. Anaknya sudah berapa sekarang Mbak Ratu? 2. Jadi masih berharap untuk bisa berubah gitu Masih suaminya. berharap pada saat itu ya. Kalau sekarang sudah tidak? Udah ya? enggak. Usianya Sekarang berapa sudah- Mbak? Usianya? Usia saya? Enggak, usia anak. Anak 4 tahun sama 2 tahun Oh setengah. iya, masih ini kecil juga ya. Kalau dari ceritanya Mbak Sezi dan Mbak Ratu memang beda ceritanya, tapi yang jelas pasti yang dipikirkan ibu, istri adalah anak. Betul. Anak. Ya. Tapi ternyata ya, ini sih dari saya ya. Gitu. Iya. Kenapa akhirnya di DM saya pas saya berpisah itu banyak banget yang masuk ibu-ibu gitu ya. Dan rata-rata mereka itu memikirkan anak-anak. Terus aku bilang nih, Ya. kalau aku memang berpikir tadinya kasihan anak.
Iya, Cuman, awal. cuman lebih kasihan lagi kah anak kita kalau ngelihat perlakuan ayah ibunya itu tidak harmonis dalam satu rumah tangga. Jadi lebih kembali baik dari Ya. dini aja Ya. gitu. Nah, Prof, ini kayak yang dialami oleh Mbak Ratu ini, dia lama nunggu suaminya ini untuk persetujuan. Bisakah melakukan gugatan cerai ini sepihak gitu, Prof? Sebenarnya sih bisa ya, Bisa. Bisa ya? Cuma Bisa. karena aku dari keluarga tuh karena ada musyawarah dulu Iya. gitu ya, karena kan Dari suami dengan itu keluarga suami juga atau keluarga Mbak Ratu sendiri? enggak keluargaku. Ya. Jadi karena suami itu ada sangkutan hutang piutang sama mama. Oh. Jadinya jadi kita Tunggu utangnya harus selesai dulu baru bercerai. jadi Soalnya nanti kalau udah bercerai Jadi belum takutnya lunas, susah lagi susah naginya. Iya, jadi takutnya gitu. Jadi Ada udang di balik bakwan ini berarti ya. ya, jadi Iya. jadi takut nanti dia nggak mau bayar Iya. gitu kan. Iya, Jadi lebih baik ya udah nunggu ikutin kata suami dulu gitu. Tapi ini jadi dilematis Ternyata ya. suaminya nggak pulang-pulang juga, 8 Ya. bulan baru pulang, Betul. 4 bulan baru pulang. Ya, tapi masih lebih lama Bang Toyib. Ah, 3 kali Tiga puasa, 3 kali lebaran. Iya. Nah, ini tadi katanya ada pihak ketiga, misal ada yang ganggu sampai video. Itulah. Itu pelakor lah, istilahnya pelakor sekarang. Ya, makanya pelakor pengganggu laki orang. Ya. Itu kalau kita mau ke pasal 284 KUHP tentang perzinahan itu kena. Oh iya bisa. Ya. Bisa dilaporkan. Ya, Oh, bisa dilaporkan. Meskipun itu orang luar. Iya. Karena 284 KUHP kan tentang perzinahan di mana seorang suami yang sudah beristri atau seorang istri yang telah bersuami dia melakukan hubungan seks dengan orang Tapi lain. tetap harus punya bukti Nah, itu alat Betul. buktinya yang susah, Prof. Ya, tapi Tapi kalau saya kita kira nggak ada kalau bukti. misalnya ada pengakuan dari Suami atau istri. dan kemudian perempuan yang kemudian Mana ada, sebagai Prof, pasangan. Nggak Ya, ada. tapi Kalau susah pengakuan begini. sulit, apakah harus ada Tapi bukti bisa berupa- dari chat-chatan kayak Ya. gitu kan sekarang Oh, udah chat, ada chat, ya. cloning Betul. kayak, Jadi dari ini chat- yang saya mau katakan ya. Jadi yang penting kita mengumpulkan bukti kalau kita serahkan kepada polisi ya. Bahwa nanti apakah bukti itu sudah mencukupi atau tidak biarlah polisi yang Dan itu bekerja delik untuk aduan itu. ya, Prof, ya? Jadi yang Betul. mendaftarkan harus, kalau yang melaporkan harus, perzinahan pasangan. pasal 284 KUHP itu merupakan delik aduan mutlak. Mengapa delik aduan mutlak atau delik aduan absolut? Karena dia berbeda dengan delik aduan biasa. Kalau delik aduan biasa itu dibatasi jangka waktu. Dalam jangka waktu sekian, apabila delik itu tidak dicabut, maka pengaduan akan berjalan terus sampai ke pengadilan. Ya. Tetapi kalau untuk delik perzinahan, delik aduan itu berlangsung sampai sidang pengadilan. Dan biasanya pada sidang pengadilan, hakim akan menawarkan apakah mau bernamai ataukah tidak. Iya, benar. Mengapa demikian? Sebab ini memberi konsekuensi terhadap gugat cerai. Iya, oke. Jadi ada konsekuensinya. Gugat cerai itu jadi betul. makanya ditanyakan kembali Ya, oleh itu hakim. yang pertama. Yang kedua, dikatakan sebagai delik aduan absolut karena yang berhak mengadu itu hanya istri atau suami. Jadi kalau seorang suami misalnya istrinya berselingkuh dengan orang lain, maka hanya suami itu Suaminya yang sendiri. bisa. Oke. Dan yang ketiga, ini adalah kalau dalam delik aduan yang absolut untuk perzinahan itu pengaduan tidak bisa dipisah. Ya. Berbeda nih. Kalau misalnya pencurian dalam keluarga. Ya. Misalnya saya anak saya ini buat Mas Akbar dan Mbak Friska. Nih 2 orang anak saya ini mereka bersama-sama mencuri uang saya. Mencuri uang saya kemudian beli handphone dan lain sebagainya bapaknya ya pelit gitu ya. Iya. Karena bapaknya pelit. Karena saya lebih sayang dengan anak perempuan, maka boleh yang saya adukan hanya anak laki-laki. boleh? Boleh. Oh, bilik Pengaduan kasih. bisa Iya, bilik dipisah. kasih bisa Iya. aja. Itu dalam delik aduan relatif. Iya, iya. Tapi kalau dalam delik aduan absolut tidak bisa. Nggak bisa ya? Karena misalnya nih ya, karena Mbak Ratu masih sayang dan cinta kepada suaminya, yang Mbak Ratu adukan hanya pasangan selingkuhnya. Oh, nggak Suaminya bisa, harus sama suaminya juga diadukan, nggak bisa. Oh. Begitu mengadukan suami, maka pasangan selingkuhnya juga harus diadukan. Begitu yang diadukan pasangan selingkuhnya, maka suaminya Nah, pun ini yang harus dia berpikir Satu 2 kali, paket. satu paket. Bang, ada yang Itu Iya. paket hemat. Jadi Pahe sekali ya. laporan 2 orang kena. Ya. Oke, ini ya Prof, ada yang mau nanya juga dari penonton nih, Prof. Oh. Siapa yang mau nanya? Oh ya, Mbaknya. Silakan, Mbak. Mic-nya udah? Ya. Iya. Ini soal perzinahan lagi atau selingkuh, Mbak? Bukan dong ini. Saya Cynthia. Ya. Cynthia. Siapa namanya? Cynthia. Oh, Cynthia. Ya. Saya sudah menikah selama 5 tahun. Ya. Dan baru sebulan yang lalu saya baru tahu bahwa suami saya itu sudah melakukan poligami. Ya.
Nah, sebagai istri saya merasa sakit hati dan dibohongi. Saya ingin bertanya bagaimana perlakuan hukumnya jika poligami itu tidak mendapat persetujuan dari seorang istri. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. Poligaminya ada persetujuan istri sebelumnya kan ya Prof ya? Ya, kemudian Tapi kadang begini, nggak kalau Kalau kayak begini kasusnya gimana? begini ya, kalau kita merujuk kepada undang-undang perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan sah apabila menurut agama dan dicatatkan oleh negara. Ya. Artinya harus sepengetahuan negara. Ya. Bahwa memang saya nggak tahu ini, maaf, suami ibu berprofesi sebagai apa. Kalau berprofesi sebagai pegawai negeri itu berat. Mengapa? Karena izin untuk poligami itu tidak mudah. Itu harus ada izin. Yang kedua, ini status poligami itu apa? Nikah siri atau nikah secara sah, itu juga apa namanya? Siri. Nikah ini Siri. nikah siri ini yang selalu menjadi perdebatan, menjadi masalah, karena nikah siri ini secara agama sah. Tetapi secara negara kan tidak, karena tidak dicatatkan. Ini yang selalu kemudian timbul masalah-masalah hukum, bisa persoalan dengan anak, bisa juga persoalan dengan harta gonogini. Tetapi ingat bahwa ketika seorang anak yang kemudian dia lahir tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah, dalam perkawinan yang satu dalam pengertian dicatatkan oleh negara, maka dia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Jadi tidak punya hubungan keperdataan dengan ayahnya, enggak ada. Berarti nikah siri. Selingkuh sama yang ada di handphone itu ya, Siri itu. Beda lagi Sirinya. Itu lain lagi ya. Siri itu temannya Pinang ya, daun siri sama Pinang, betul. Gak boleh tepuk tangan ya. Nah, kita masih ada pertanyaan lagi, tapi warganet juga bakal nanya nih di Melek Hukum. Buat yang di rumah juga boleh banget untuk nanya di @KompasTV Twitternya dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi. Mau minum dulu silahkan, tapi balik lagi ke kita di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Sambil diminum. Pasukan bantuan tempur di bawah Divisi 2 Kostrad ini mampu menjalankan misi dengan cepat, senyap, dan tepat sasaran. Yonif Para Raider 503 Mayangkara. Bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Cerita Militer, Minggu 19 Januari pukul 6 petang. Ini bukan yang pertama kali. Minum ya. Panadol Flu dan
Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini Bapak pengacara. Saya hot mom. Oh, Hot mom, ya. Hot mom, bukan Iya. hot man, bukan ya. Bukan hot mom. Ya. hot mom. Terima kasih sudah diundang ke sini. Saya sih nggak ngundang sih ya, tiba-tiba datang dari Iya. mana. Saya kalau yang ada undang? bau-bau perceraian, saya itu selalu bau, mencium. Bisa mencium gitu. Mencium bau-bau kalau ada masalah rumah tangga. Boleh ikutan nggak di sini? Nggak apa-apa ya kalian ya. Mumpung Akbarnya belum datang nggak apa-apa lah ya. Boleh lah buat lucu-lucuan, nggak boleh lah masalah. Ya, ya. boleh ya. Makasih datang loh ya Pak Hotma, walaupun nggak sama-sama. diundang, tapi terima Di kasih sudah tengah menyampaikan. waktu nganggur saya sempatkan datang. Ya. Emang sengaja itu Mbak Ratu Iya. ini. Ngomong-ngomong, Mbak Ratu masih punya cerita tadi ya soal perceraiannya. Jadi kita cerita soal gimana dampak hukum setelah perceraian gitu loh, Mas Hotmam. Nah, kalau dari Mbak Ratu, jadi sempat ada perebutan soal rencana hak asuh anak atau belum sih, meskipun gugatannya kan belum disampaikan ke pengadilan. Iya, sudah ada pembahasan sama suami, anak pertama di siapa, anak kedua di siapa. Oh, dipisah Udah. jadinya? Iya, dipisah. Sudah sepakat atau? Belum. Saya belum memutuskan anak pertama di siapa, anak kedua di siapa, karena sebagai ibu saya mau semua anak-anak di saya. Dan tadi seperti Ya, disinggung seperti oleh saya Pak Fedi, katakan kalau di bawah 12 tahun sesungguhnya hak asuh itu ada pada ibu. Iya. Kecuali kalau ibunya dalam suatu keadaan sehingga memang tumbuh kembang anak itu tidak akan dapat dengan baik berkembang, memang melihat kondisi ibunya. Tapi kalau Alasannya tidak ada apa? apa-apa dengan Tapi karena suami saya dengan alasan saya kerja gitu, alasan saya itu bukan kerja alasan. jadinya Bukan alasan. anak di siapa gitu, anak di mama atau di mana gitu. Terus kemudian kalau suami dia bekerja 8 bulan sebagai pelayaran, terus anaknya ditaruh Jadi di mamahnya, di mamahnya anak, iya. Kalau menurut saya itu Saya nggak setuju karena apa ya, meskipun sabar ya Bapak ya, sabar. Sebentar dulu ya. Ini lagi emosi. Lagi emosi ya. saya mau semua anak-anak tuh di saya karena posisinya saya melahirkan, ngapain anak-anak di mertua di mana-mana, kan saya juga nggak mau, meskipun saya kerja saya bisa kok bayar pembantu, saya mau seperti itu gitu, karena ya gimana pun juga itu anak-anak saya gitu. Yang penting satu, kepentingan anak terlindungi. Artinya meskipun Mbak kerja dan kemudian itu ada pembantu yang jaga, kan tetap berada dalam pengawasan dan dalam kontrol Mbak. Dan Mbak Iya. dalam suatu keadaan yang bukan menghalangi, ada keadaan yang menghalangi untuk bisa Jadi selama tidak ada mengasuh anak. keadaan yang menghalangi, Ya. ibu juga bertanggung jawab, hak asuh di ibu Tetap sesuai di ibu, ketentuan pada tadi. ibu. Udah apa kalau Pak Hotma? Menurut saya ini mungkin Prof Edi ini mau setuju atau tidak. Kalau menurut saya, kalau alasan kalau istri punya hak asuh karena dia yang melahirkan, tentunya suami harus punya hak juga karena suami itu yang mensponsori kelahiran itu. Bahan bakunya ya. Bahan bakunya, betul. Mungkin istri itu pabriknya, tapi Iya. kan sebagai suami itu sponsornya seperti itu. Nah kalau itu menurut Prof bagaimana melahirkan karena dia yang melahirkan itu menjadi alasan untuk dapat hak asuh anak, menurut Prof gimana? Ya, saya katakan kembali kepada undang-undang, tetapi bisa saja kesepakatan yang tadi Mbak katakan dengan catatan Mbak ikhlas untuk memberikan misalnya anak pertama kepada suami, anak kedua kepada Mbak, tetapi saya selama sudah katakan, saya katakan selama tidak ada kesepakatan itu ya hak asuh tetap ada. Saya udah bilang, saya nggak membatasi kalau kamu nanti next mau ketemu anak-anak, saya nggak membatasi. Ya. Karena pada prinsipnya pasti mereka butuh kasih sayang orang tuanya, kan kayak gitu. Cuman hak asuh anak tetap di aku gitu. Aku belum kasih kesepakatan apa-apa ke suami. Ya selama tidak ada kesepakatan itu kembali tadi ke Jadi mungkin Mbak ini berbaik hati gitu. Silakan kalau memang ingin bertemu dengan anak, silakan. Mau tiap hari bertemu anak, silakan. Tapi kalau tiap hari bertemu, kenapa nggak rujuk saja? Iya. Itu ngomongnya cincinnya bagus sekali. Iya, ini. Blik-blik dong. banget. Nah, kalau Mbak Sezi Senen, juga pasar Senen ini. terbaru ya. Padahal sekarang hari Jumat. Jadi gimana? Nah, kalau Mbak Sezi lihatnya juga dari kacamata perempuan, ibu ya mau tidak mau berjuang struggle tadi juga untuk. Tapi sudah clear kalau Mbak Sesi mengenai anak sudah. Udah clear. alhamdulillah. Jadi Makanya semua ke Mbak ya. aku, Iya. maka Ya. tadi aku sempat kayak marah gitu ya, kenapa anak harus dibagi gitu, toh aku aja di pengadilan aja jotos-jotosan marah-marahan
Yuk demi anak gitu. Fight Setelah demi anak. persidangan anak aku udah semua clear. Yang penting anak sama aku. Ayo Mbak berjuang gitu, berjuang buat anak. Gimana pun juga ibu nggak mungkin makan anak. Iya. Ya, betul. Dan itu akan tetap struggle, akan terus berjuang, Mbak. Terus berjuang karena aku gimana meskipun sama mertua kita nggak tahu dong anak gue dikasih makan apa sih di sana, bukan yang nggak percaya gitu ya, tapi pendidikannya di sana kayak gimana kan kita nggak tahu meskipun sama mertua, tapi kan harus gimana ya, seorang ibu pasti Beda gimana pola sih asuhnya. pola asuhnya, terus tata bahasa mereka, gimana pergaulan mereka di lingkungan mertua kan kita nggak tahu sejauh apa. Tapi kalau harta gono gini sejauh ini ada problem atau enggak? Justru itu Wonogini itu karena kan rumahnya Prof ya, rumah itu kan masih KPR. Rumah masih KPR. Jadi saya udah membicarakan sama suami. Nah, itu lebih baik dijual karena supaya biar nggak ribut. Nggak ribet. Pertama Kemudian dibagi hasilnya iya, ya. dibagi dua gitu. Nah, cuma suami mau lebih baik saya aja yang terusin kata dia gitu kan. Nah, kalau dari aku mau ya udah sih buat anak-anak aja gitu. Ya beda lagi ke laki-laki kan, ada yang serahkan semua ke istri gitu kan. Nah, kalau dia tipenya bukan kayak gitu. Jadi ya udah nanti anak-anak juga bisa kok beli sendiri. Nah, pikiran dia seperti itu. Tapi kalau pikiran saya kan, loh itu buat anak aja. Kenapa nggak lu terusin gitu kan? Kenapa nggak lu aja yang terusin buat ini buat anak-anak? Nah, Kalau Mbak Sesi ada itu juga problem kalau nggak harta gono gini? Nggak ada. Kalau harta gono gini aman. Karena nggak ada. Jadi harta-harta aku ya anak aku itu. Aku nggak pernah minta sepeser pun dari harta mantan juga. Jadi makanya aku cuman minta anak aku aja. Dan harta bersama ini diatur ya di undang-undang. Oh iya, kalau di dalam undang-undang perkawinan itu mengenal persatuan terus harta kan ya. ada ya Prof ya, maaf ya, aku kan ada kendaraan beli sendiri dan nggak mungkin dong aku jual lagi buat menutupi dia kan. Aku nggak mau harta aku habis gitu lagi kan buat dia gitu kan, sementara utang dia aja belum lunas ke orang tua kan gitu. Jadi ada kendaraan aku beli sendiri gitu kan. Nah, itu nggak masuk ke harta bersama dong. Begini, pada hakikatnya ketika kita menikah ini kembali kepada undang-undang perkawinan ya. Memang sebetulnya kalau kita berbicara dalam konteks hukum perdata, di Indonesia ini berlaku lebih dari satu hukum perdata. Ada perdata barat, ada perdata adat, dan ada perdata Islam. Sehingga kita akan menggunakan perdata yang mana itu ada pilihan hukum ya. Tetapi bagi yang beragama Islam tentunya dalam pembagian harta kembali kepada hukum Islam. Kalau ada juga bisa berlaku perdata adat, bisa juga berlaku perdata Eropa. Tetapi kalau kita merujuk kepada undang-undang perkawinan, pada dasarnya kan dia persatuan harta. Persatuan harta itu semua harta benda, mau itu atas nama suami, mau itu atas nama istri. Jangan dong. Begitu dia diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka itu menjadi harta bersama. Jangan. Berbeda sekali lagi berbeda dengan harta bawaan. Kalau harta bawaan itu mungkin saya sudah punya rumah, saya sudah punya rumah, ya itu tetap menjadi harta bawaan, bukan harta bersama. Tapi itu bisa kalah dengan kesepakatan nggak, Prof? Ya, itulah yang saya katakan bahwa hukum itu kan kesepakatan. Kalau nanti misalnya kesepakatan bahwa mobil ini adalah tetap milik Mbak dan tidak usah dibagi, itu lain persoalan. Bicara soal ini pernikahan, ada juga nih yang mau tanya. Kali ini netizen yang mau nanya. Dari netizen. Nih, @kepo ya kamu namanya. Nah, ini buat Pak Hotmam juga bisa jawab. Boleh nanti boleh ya. Prof, jawab nih saya. katanya Prof atau Pak Hotmam, teman saya udah nikah, terus dia curhat, katanya bosen sama suaminya. Terus dia nanya, kira-kira bisa nggak sih cerai dengan alasan bosen? Aduh, bisa nggak tuh, Pak Hotmam? Ini mengenai kesetiaan ya. Kesetiaan itu memang susah. Bagaimana kita menuntut cerai hanya karena bosan, ya? Itu lebih baik seperti ini prinsipnya. Jadi kalau menurut saya ya, prinsipnya itu manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi mungkin usul saya sebagai laki-laki, karena manusia tidak ada yang sempurna, wanita tidak ada yang sempurna, kekurangan wanita pertama ditutup dengan wanita kedua. Iya, sama aja, nggak boleh kayak gitu. Wanita ketiga. Begitu. Mungkin seperti itu. Kenapa terjadi poligami itu mungkin karena seperti itu, Bro. Aduh. Tapi jangan ditiru. Ini yang salah, Itu yang salah. Salah seperti Betul, itu contoh salah. Kalau Prof Edi lihatnya gimana? Itu jelas salah. Kalau
ada tadi curhat seperti itu ya. Bosan Dia mau katanya. bercerai dengan suaminya karena alasan bosan, maka dia jangan ke konsultan hukum tapi harus ke psikiater. Artinya dia yang harus diperiksakan ke psikiater, Iya. jangan-jangan memang. Dan itu tidak bisa ya, kurang-kurang saons lah kira-kira begitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini kita akan lanjutin lagi. Tapi terima kasih ya Mbak Ratu. Semoga masalahnya segera selesai. Mbak Sezi tetap bareng kita. Kita akan balik lagi di Melek Hukum. Boleh mention ke Twitter kita @kompastv dan juga hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Abis jeda kita kembali lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Good Gamer, sekarang aku sudah bersama dengan Armario Valentino atau mungkin biasanya lebih dikenal sebagai RRQ Teller. Challenge itu pisau 5 kali di mode deathmatch. Kira-kira gue bisa nggak? Tapi kalau sekarang kan e-sport bisa kita bilang jadi job. Di game handphone tuh, game mobile, lebih prospeknya tuh lebih dapat banget buat kedepannya kan lebih. Good game, well play. Good Gamer, Minggu 19 Januari pukul 2:30 siang di Kompas TV. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung
Bikin pintar, bikin segar. Soal tadi hak asuh anak udah kita obrolin, soal harta gono gini juga. Nah berikut ini ada pertanyaan, tapi buat tamu kita dong. Sayang banget udah datang Pak Hotmam. tiba-tiba Oh, Hotmam. boleh. Daripada datang di Kopi Jono kan bisa ngobrol-ngobrol di sini. Karena ahli hukum juga katanya Prof. Ahli Edi. hukum. Ya, Berarti pengalaman pertanyaannya saya 5 tahun di seputar hukum. hukum. Ya, 5 tahun di hukum jadi paham. Benar Ini atau salah? namanya Hotmam Perancis. Oh iya. Karena ganti Lebih gede Hotmam Perancis. negaranya jadi ya. Boleh. Nih, benar atau salah ya? Ntar Prof. Edi bisa kasih jawabannya benar atau salah nih. Memaksa dengan kekerasan diatur dalam pasal 332 KUHP. Benar dong, itu pasti benar. Paksa dengan kekerasan Yang benar. kedua, penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Waktu itu nggak masuk saya. Bolos sih Waktu pelajaran itu nggak masuk, tapi menurut kasus yang pernah saya tangani, itu benar. Oh benar juga. Saya pernah dulu ada nanganin kasus kekerasan seperti itu pernah. Jadi tetangga tuh muter tip terlalu keras tuh jadi kekerasan di telinga saya. Oh, ya, pakai pasal ini ya, Iya. 378-nya. Kekerasan. Kekerasan. Yang ketiga, penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP. Benar atau Kalau salah? nggak benar ya pasti salah lah itu. Jadi apa benar? Benar, Oh pasti benar lagi. Yang keempat, pelanggaran lalu lintas diatur dalam pasal 201 KUHP. Salah dong, pelanggaran lalu lintas ada undang-undang tentang lalu lintas, tidak masuk ya. KUHP. Oke, yang kelima, pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Benar nggak? Pencurian diatur nggak salah lah. Oh, salah. Karena dalam pencurian nggak ada yang diatur. Pencurian itu ya pencurian, nggak ada yang mengatur pencurian. Boleh deh tepuk tangan buat Nggak ada tuh. Nyolong diatur nggak ada. ketahuan waktu UASnya hitung kancing ya Prof. Ya, Kalau tipe coba mahasiswa kita kayak lihat gini. sama profesor tanya. Nih, benar atau salah Prof? Yang pertama nih, memaksa dengan 332, kekerasan. iya, 332, betul. betul. Jago juga benar. Tepuk tangan buat Pak Hotmam. Penipuan 378. 378 betul. Benar juga. Aduh. Yang ketiga, penghinaan 315. 315 penghinaan ringan, Oh, betul juga. Ini untung-untungan ternyata ya. Itu karena saya sudah menilai pertanyaan ini 90% jawabannya betul. Jadi anggap aja betul. Oh ya udah, yang keempat nih, pelanggaran lalu lintas di Ya, undang-undang lalu lintas. Oh. betul. Sendiri. ada sendiri. Yang kelima, pencurian diatur pasal 362. Betul, 362. Betul juga. Gimana nih, benar semua jawabannya. Betul. Ternyata betul-betul ahli hukum, Prof. Ya. Bisa jadi Hotmam Perancis itu Hotmam tadi. Perancis luar biasa nih, bisa jadi Paham dong saya ini. bisa jadi asdosnya Saya kan dulu Prof. Edi. sering-sering ngobrol Sama siapa? sama sesama tahanan. Kena pasal berapa? Oh iya, tadi hukum 5 tahun tadi. Paham saya. Tepuk tangan dong buat Hotmam. Ya lumayan, ternyata walaupun datang tak diundang, tapi jago juga buat menganalisis secara hukum nih. Nah kalau Mbak Sezi, jadi tadi kan kita ngobrol banyak soal permasalahan di rumah tangga, apalagi setelah perceraian. Sekarang apa sih yang Mbak Sezi pikirkan? Apakah memang oh ya udah setelah kasus ini selesai fokusnya ke anak atau seperti apa? Iya, lebih fokus ke anak. Pokoknya bagaimana caranya anak-anak ini sekolah yang hebat, pintar, sehat, dan kita harus bahagia. Jadi aku fokus, aku harus bahagia bersama dua anak aku, gimana pun caranya mereka harus bahagia. Karena mereka udah capek kemarin. Nah, semoga ini jadi pelajaran buat Mbak Sezi, tapi anak-anak harus bahagia. Jadi biarkan aku yang gagal, insya Allah nanti mereka berumah tangga itu mereka nggak boleh gagal. Amin. Kita doain bersama ya Mbak Sezi. Kalau dari Hotmam, Ya, saran saya ini kepada rumah tangga yang ada di sana itu, ciptakanlah rumah tangga yang bahagia. Bagaimana rumah tangga yang bahagia itu? Biasanya rumah tangga yang bahagia itu istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Itu bahagia insya Allah. Kalau yang kurang bahagia itu biasanya anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu. Begitu ya. Itu yang penyebab Anda tidak bahagia itu camkan itu. Camkan ya. Jadi anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Nah, itu yang kurang bahagia. Tapi semoga semuanya bahagia ya. Tepuk tangan buat boleh lah. Sarannya sangat amat berguna ya, berfaedah. Walaupun agak kurang berfaedah ya. Ya mungkin bagi laki-laki kalau pengen bahagia juga, menciptakan keluarga yang bahagia,
Itu ada 4. Apa itu? Mencari wanita itu yang taat beribadah. Kedua itu mencari wanita yang ya nurut lah atau bisa taat sama suami. 3. Mencari wanita yang wajahnya ya cantik lah. 4. Dan keempat nih usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Nah, insya Allah akan usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Akan bahagia itu. Beda-beda. Tapi jangan dicontoh. Gawat kalau ngikutin dia. Nah, kalau Prof Edi, tadi kita udah bicara soal kasus perceraian dan juga tadi dampak hukumnya, harta gono gini, soal hak asuh anak. Prof Edi, apa sih yang harus dicatat? Kalaupun ada yang punya masalah pernikahan, apa yang harus betul-betul jadi catatan lah gitu? Ya, pertama ketika kita membangun suatu maligai rumah tangga itu kan doanya itu selalu adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang perceraian itu tidak bisa dihindari, maka ya kalau kita nikah secara baik-baik, maka bercerailah secara baik-baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini secara menyeluruh sebetulnya, saya mau mengatakan bahwa perempuan dan anak itu kan sangat rentan terhadap tingkah laku kasar maupun kejahatan. Oleh karena itu di dalam rumah tangga pun ya sebagai satuan masyarakat terkecil, tetap anak-anak dan dalam hal ini istri sebagai perempuan harus tetap harus dilindungi, harus mendapat perlindungan yang layak, sehingga hal-hal yang yang tidak kita inginkan ini tidak akan terjadi. Karena mulai dari hal-hal yang kecil, kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap anak maupun terhadap istri, ini dapat menimbulkan dampak ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Tapi sekarang ini memang banyak ya, kekerasan itu psikis ya dok? Psikis, betul. Ya, jadi lebih ke psikis yang akhirnya tanpa mereka sadarin itu adalah sebuah kekerasan. Dan itu sebetulnya diatur dalam undang-undang dan saya baru tahu tadi pas Prof bilang, psikis termasuk. Psikis termasuk. Jadi kalau ada akibatnya. Jadi di dalam pasal 5 kalau saya tidak salah Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu kan kekerasan dalam rumah tangga itu satu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu ada ancamannya lebih berat apabila mengakibatkan sakit, luka berat bahkan meninggal. Yang kedua kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu bisa ancaman pidananya berat apabila menimbulkan rasa takut, menimbulkan tidak percaya diri. Jadi Prof, ada. Kan tentu tidak ada yang ingin saat menikah lalu berujung pada perceraian. Tapi bisakah kita katakan bahwa yang penting juga kita harus berbekal tahu aturan hukumnya apa? Betul. Jadi saat ada tadi tidak berhasil rumah tangganya, tapi kita tahu apa hak-hak kita, apa kewajiban kita. Dan boleh diketuk palunya. Termasuk ngomong kasar ya. Ya, betul. Setuju ya? Itu tadi jadi akhir kita di Melek Hukum. Mbak Sezi, terima kasih banyak atas waktunya di Melek Hukum. Pak Hotman, terima kasih juga ya. Terima kasih. Oke. Prof Edi, makasih juga ya. Terima kita kasih, ketemu Mbak minggu Friska. depan. Boleh kasih komentar ke kita di @kompas.tv dan juga hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Saya Friska Clarissa pamit. Kembali lagi minggu depan di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar.